Om Swastiastu, halo semua, balik lagi sama aku Dia and welcome back to my channel. Di channel ini kita akan membahas cerita-cerita horor, mistis, misteri maupun kriminal. Jadi untuk teman-teman sekalian yang merasa suka dengan topik-topik seperti itu, boleh banget subscribe tombol di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku update video baru. Aku kasih kalian waktu 5 detik untuk subscribe dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you for subscribe. Matikan lampunya, pakai headsetnya, dan kita masuk ke ceritanya. Judul cerita kita kali ini adalah Lea Lemahan. Oke. Bahasa apa lagi ini dia, ya kan? Bahasa apa lagi ini? Jadi gini teman-teman, untuk yang mungkin bukan orang Bali, jadi kurang fasih dengan kata-kata ini, tapi untuk yang Bali pasti udah tahu. Jadi Lea itu seperti yang kalian tahu adalah perwujudan dari ilmu hitam. Banyak wujudnya, ya. Yang kali ini apa? Nah, itu masih kita rahasiakan. Terus lemahan itu apa? Itu kesiangan sama Tuhan. Biasanya Lea itu munculnya itu malam sampai dini hari, tapi ini munculnya adalah sampai siang hari. Kenapa bisa begitu? Itu akan kita bahas di ceritanya. Langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini akan berpusat pada seorang pemuda yang bernama Bagas. Oke, diingat ya sama Tuhan ya, Bagas. Si Bagas ini terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, tidak kaya, tidak miskin juga, berkecukupan, dan tinggal di sebuah daerah pesisir kota A. Ya, pesisir kota A. Tidak bisa disebutkan kotanya teman-teman, karena Bali itu cilik ya. Kalau kita sebutkan kotanya bakal ketahuan. Oke, dia tinggal di pesisir kota A. Suatu hari semuanya itu berubah. Kehidupan normal daripada si Bagas ini berubah karena ulah dan keisengannya sendiri sementara. Ya, jadi dia itu disuruh untuk mengambil sesuatu ke kamar neneknya suatu hari. Gas, tolong dong ngambilin nenek sisir, katanya. Oh, di mana nek? Di atas meja. Kalau nggak ada, coba buka di laci. Si Bagas ini akhirnya mencari dong itu sisir ada di mana. Ternyata di dalam ruangan itu, di meja itu nggak ada sisir. Dia udah mengarahkan semua pandangan, nggak ada sisir. Jadi dia membukalah laci daripada kamar neneknya dan menemukan sisir. Di situ memang ada sisir. Tapi selain sisir, dia menemukan lontar. Lontar itu adalah seperti kalau kalian tahu daun ental ya, daun ental yang sudah dipotong-potong, diberi tulisan dengan aksara Bali dan lain sebagainya, dan diisi tingkih jadi biar berwarna tulisannya. Tapi yang unik dari lontar itu adalah ada bahasa Bali halusnya, ada terjemahannya bawahnya. Jadi kayak bisa dibaca mata gitu loh. Jadi nggak harus kita bisa aksara Bali untuk bisa membaca itu. Satu pepel. Bingung lah dia. Nah, dia baca sekilas. Nadi, gitu judulnya. Jadi kayak nadi kayak gitulah. Oke, dia penasaran kan. Jadi dia ambil sisirnya dan dia ambil juga itu lontar dari laci neneknya. Akhirnya dia menyerahkan sisir kepada neneknya, tapi tentu saja lontarnya nggak dikasih. Dia bawa ke kamarnya. Dia mencoba menyalin lontar itu ke atas kertas, bla 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 bla. Syaratnya apa saja, ketentuannya apa saja, sarananya apa saja, sudah ditulis ke dalam sebuah kertas oleh si Bagas ini. Dan dia menyelinap ke kamar neneknya untuk mengembalikan lontar itu agar neneknya nggak tahu kalau itu lontar sempat diambil sama si Bagas. Lanjut, si Bagas ini tuh penasaran setelah dia baca, wah, ini sepertinya lontar pengeliaan.
Setelah dia baca lagi itu kertas berulang-ulang kan, sepertinya ini akan menjadi seorang atau sesosok atau semakhluk. Itu udah dia ya, Celulu. Celulu itu seperti apa dia? Nah oke, nanti ketika ngerupa kita akan coba untuk menjelaskan sejelas-jelasnya Celulu itu seperti apa. Kita lanjut lagi ke Bagas. Nah Bagas dengan rasa ingin tahunya, dia itu menyiapkan sarana prasarananya ya, mulai dari apa itu tidak disebutkan ya, jadi tidak disebutkan oleh Bagas, jadi dirahasiakan oleh dia karena takutnya menjadi acuan untuk teman-teman nyoba, karena teman-teman penasaran ya kan. Nggak boleh kata Bagas, no, dia tidak termasuk aku. Jadi dia sangat wanti-wanti agar aku tidak mencobanya. Oke, lanjut ya. Akhirnya satu yang diinfokan sama si Bagas, satu sarana yang akan menjadi sebuah sebuah kunci dasar dari pengembalian ini adalah sanggah cucuk ya. Jadi dia menyediakan sanggah cucuk, dan di malam itu berbekalkan dengan kertas di tangannya dan semua sarana, dia mulai membacakan atau merapalkan mantra sesirap untuk membuat seluruh keluarganya tertidur. Setelah mantra sesirap itu dirapalkan, tiba-tiba saja kesunyian yang canggung terjadi. Tiba-tiba aja semuanya tuh terasa hening sekali sama Ton. Akhirnya dia lanjutkan, bekerja nih, mulai semangat si Bagas dia kan. Wah bekerja nih, bekerja. Oke. Dia mulai mengikuti apa yang disuruh di lontar itu. Oke. Dia menggunakan kain jarik selutut dengan baju biasa. Kemudian dia mengikuti arah atau arahan dari kertas itu. Angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, menari dan lain sebagainya. Nah, dia melakukan ini, settingnya adalah di natahnya. Di natahnya ya, di pekarangannya ya, di pekarangan rumahnya. Kebetulan rumahnya dia dekat dengan pantai atau pesisir. Setelah dia merapalkan itu, perlahan-lahan tubuhnya mulai gemetar sama teman. Tubuhnya mulai gemetar. Tiba-tiba dia mendongak ke atas, seakan melihat ke arah atas, dan dia merasa wajahnya itu seperti ditarik-tarik, seperti ditarik-tarik sesuatu yang dia nggak tahu bentuk wajahnya seperti apa. Berbarengan dengan itu, entah bagaimana tangannya dia menjadi lebih panjang dan keluar kuku sama Ton. Ya, dia masih fokus nih. Jadi itu terjadi berbarengan. Dan yang paling aneh atau mencengangkan bagi si Bagas yang bisa dia lihat selain kukunya ya, kalau wajahnya kan dia nggak bisa lihat kan. Dari dadanya yang bidang itu muncul payudara yang sangat besar sama Ton, yang sangat besar menggelantung. Rambutnya yang awalnya pendek itu menjadi panjang sama Ton. Dia merasakannya bahwa rambutnya ini memanjang. Akhirnya dia melihat kuku kakinya juga sudah panjang, kuku tangannya sudah panjang. Dia kegirangan sama Ton. Oh, berhasil ini, muka saya seperti apa? Karena dia bingung mau bercermin kemana, akhirnya dia loncat pagar dan sampailah dia di pantai. Saat itu malam bulan purnama sama Ton. Dia melihat atau bercermin diri di air pasang pada kala itu. Dan dia melihat wajahnya sudah menyerupai sesosok makhluk yang kita sebut sebagai Celulu, dengan taring panjang, mata yang sangat tajam dan keluar. Dan itu benar-benar tidak seperti wajahnya dia sama sekali, tapi itu dia. Dan ketawanya yang biasanya kayak hahaha
itu menjadi seperti itu sama. Dia berlari ke sana ke sini dengan posisinya dia sebagai celuluk, ya kan? Hingga pada waktu berlalu tiba-tiba saja subuh. Nah, dia ngelakuin ini kan tengah malam ya, tengah malam. Tiba-tiba saja subuh, tahu dari mana? Karena kan dia di pantai. Dia bisa memperhatikan warna langit yang mulai berubah. Waduh, udah mulai pagi nih. Di situ dia baru berpikir semeton, dia baru berpikir, dia baru thinking bahwa dia tidak tahu cara mengembalikan rupanya. Dia tidak tahu mantranya, dia tidak tahu caranya semeton. Dia tidak tahu. Disitulah si Bagas mulai panik. Mati awak, ya kan? Mau gimana cara mau mengembalikannya? Akhirnya dia dengan setengah kesadarannya yang semakin siang itu semakin sadar. Dia itu berdiam diri di pantai semeton. Hingga seorang nelayan menemukannya. Wah, geger semeton, geger satu desa itu geger dengan kondisi itu. Lihat leman, lihat kesiangan. Disitulah orang-orang melihat sosok celuluk secara live beramai-ramai. Mungkin kalau sekarang itu kejadian udah viral, cuman waktu itu adalah zaman kamera burem yang kameranya cuma 1, megapiksel apa 1,3 megapiksel gitu ya. Itu settingnya di tahun 2011 teman-teman. Nah, sudah begitu si Bagas ini berusaha menutupi wajahnya gitu loh teman-teman, karena dia tuh silau dengan sinar matahari. Dia kebakar sih enggak ya, cuman dia silau begitu. Nah, begitu kan. Setelah itu oleh prajuru desa akhirnya dicarikanlah seorang balian atau dukun atau orang pintar yang mengerti atau tahu tentang ilmu nyiwe. Bukan berarti baliannya ini nyiwe ya teman-teman ya, cuman dia tahu dan dia bisa gitu. Dia mau membantu juga kebetulan, karena gak banyak orang yang bisa ngeliat ataupun tahu ilmu nyiwe mau membagikan caranya. Kenapa? Karena itu sama dengan membongkar kedoknya sendiri, ya kan. Nah, kemudian lanjut ke si Bagas yang udah kesiangan ini kan. Balian itu mencoba berkomunikasi dengan Bagas dengan bahasanya dia yang aku tidak bisa menirukannya. Inti dari semua percakapan itu adalah, sanggah cucukmu ada di mana? Ingat kan yang di awal aku bilang tadi yang menjadi kunci utama dari cerita ini, sanggah cucunya ada di mana? Oke. Akhirnya si Bagas mengatakan dengan bahasanya dia, ada di rumah. Antar saya ke sana, kata baliannya. Akhirnya mereka ke rumahnya si Bagas. Disitulah mereka semua tahu bahwa Bagas ini ternyata adalah orang sana dan rumahnya di sana. Oke. Kemudian dia menunjukkan sanggah cucunya ada di mana. Dengan bimbingan dan bantuan dari balian ini, akhirnya si Bagas itu perlahan-lahan bisa melepaskan ajiannya dan mengembalikan rupanya menjadi dirinya sendiri, menjadi utuh manusia seperti ini. Wih, langsung dicecer dong dia langsung jatuh ke tanah di pekarangan itu, gemeteran teman-teman. Dia gemeteran, dia kayak orang ketakutan. Ditanya nggak bisa jawab, linglung, bener-bener linglung. Baliannya bilang dia mempelajari sesuatu yang seharusnya tidak dia pelajari, yang dimana ilmu dasarnya dia itu belumlah cukup untuk menerima ilmu ini. Jadi dia coba-coba berhadiah ya sama Tuhan, padahal dia nggak punya dasaran sama sekali. Dia nggak punya
apa ya, ilmu dasar lah. Kalau kalian tahu ya kan kayak piramida gitu ya. Jadi sebelum kita menerima ilmu yang tinggi, kita pasti harus menguatkan pondasi terlebih dahulu. Sama kalau kalian di pencak silat atau di karate, pasti kan sabuk putih dulu, habis itu sabuk kuning, habis itu hijau kan kayak gitu kan. Nah sama, dia ini nggak punya dasar tapi main nyerobot aja di sabuk merah cetek kayak gitu kan. Nah itu nggak bisa gitu loh, dan dia akan linglung selama beberapa lama. Kenapa? Karena dia harus mengembalikan lagi memori dan juga kewarasannya sama Ton. Selang waktu berjalan, kita anggaplah sudah seminggu lebih ya, akhirnya dia sudah mulai bisa tidur. Karena seminggu lebih itu dia nggak bisa tidur seperti orang ODGJ yang dimana kayak tiba-tiba bangun, tiba-tiba teriak, tiba-tiba mau lari. Nah, sampai dia dikurung di kamarnya. Tapi nggak lama sih itu. Nah beberapa hari waktu dia bisa tidur. Akhirnya dia sadar sama teman. Disitulah dia baru membuka cerita kenapa dia bisa mengalami itu. Dari sana juga aib neneknya diketahui oleh keluarga, yang dimana ternyata neneknya itu bisa. Kenapa neneknya, bukan neneknya yang ngebantu dia waktu dia jadi itu? Karena aku udah bilang, kalau sampai ketahuan mati awak, gak bisa. Karena kalau sampai ketahuan, ini ilmu sangat secret dan rahasia. Makanya aku nih sebenarnya udah take video ini ya sama Ton ya sebelumnya, tapi tidak terrecord biar kalian tahu suaranya hilang. Kayak aku tuh nggak boleh ngebawain cerita ini, tapi kali ini aku tidak mau menyimpan cerita ini sendirian, jadi aku membagikannya kepada kalian ya sama Ton ya, jadi biar kalian juga tahu begitu. Cuman banyak yang aku juga nggak dikasih tahu secara gamblang, tapi aku tutupin juga gitu loh, karena aku juga takut sama ntar malah gua lagi yang nggak bisa tidur ya kan. Nah lanjut lagi, akhirnya si Bagas itu bisa sadar tapi tidak sepenuhnya. Sampai sekarang pun dia kadang-kadang masih suka seperti linglung, seperti orang tidak ada jiwanya, kayak bengong seperti itu. Sampai sekarang tuh masih. Itu kejadian tahun 2011 atau 2010 gitu ya, seperti itu. Nah aku pribadi sekarang mau menceritakan hal yang mirip tapi nggak sama ya. Jadi menurutku nih ya, buat teman-teman sekalian, jangan pernah mempelajari apa yang memang tidak seharusnya kalian pelajari. Aku membeli sebuah buku kemarin, yang dimana di buku itu diceritakan tentang ilmu-ilmu ini, walaupun tidak gamblang. Aku juga tidak begitu ngerti ya sama Ton ya, tapi aku seakan ditarik untuk terus membaca buku itu. Tapi setelah aku membaca buku itu, aku pusing sama Ton. Pusingnya itu another level ya, bukan pusing-pusing kayak puyeng gitu, enggak, kayak mau jerotin kepalaku ke tembok gitu loh. Kayak aku kayak terpengaruh sekali oleh buku itu. Nah akhirnya orang-orang sekitarku menyarankan untuk stop baca itu, stop, coba jangan dibaca gitu. Karena memang di depan di disclaimer oleh penulisnya, jika terjadi apa-apa saat mempelajari buku ini urusan kita. Jadi penulis tidak bertanggung jawab. Begitu ya sama Ton ya. Jadi saran aku buat teman-teman semua, jangan pernah mencoba mempelajari apa yang memang di luar batas kemampuan kalian, apalagi yang gak kelihatan dan yang mistis seperti ini. Oke? Sama Ton, sarang sami, sinamian, sampun? Nggih. Segitu saja cerita kali ini. Oke, sebagai teman ngopi kalian mungkin, teman kerja kalian mungkin, semoga terhibur, dan tolong dibantu teman-teman subscribe channel ini karena tidak ada perkembangan. Saya sudah capek bikin konten teman-teman, tolong ya. Kalian baik banget sumpah yang udah subscribe. Aku doain dijauhkan dari segala mara bahaya di dunia ini. Jangan lupa di like dan di komen, karena nggak ada interaksi tuh kayak
ngomong sendiri, tau nggak sih kalau kalian interaksi excited gitu kan ya di konten-konten aku pun akan sangat-sangat excited untuk menjawab komentar-komentar kalian. Oke? Sekali lagi thank you for watching until end. Kalau yang nggak end, lihat aja nanti ya, datengin kalian sama celulu itu ya. Terus yang udah subscribe, thank you banyak-banyak, kalian sudah mendukung saya. Dan yang udah like, thank you juga. Yang belum like, aku ingatkan lagi, like. Apa perlu aku bacain mantra biar kalian like? Enggak kan? Enggak perlu kan? Karena aku juga punya nih buku kelontar nih, walaupun aku tidak ngerti cara bacanya. Cuman kalau kalian tidak mau like, ini aku bacakan nih ya. Oke? Dan kemudian komen kalau yang mau komen boleh. Siapa tahu pernah mengalami hal yang sama, tahu cerita yang sama, mungkin kalian dari daerah yang sama. Tapi tolong daerahnya jangan disepil. Tidak boleh disepil. Oke? Teman-teman semua? Bye-bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Om Santi 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 Om. Bye-bye teman-teman.